memiliki perhatian mendalam pada partai politik, memiliki pemikiran mendalam pada tokoh-tokoh yang berpikir dunia politik, tapi tidak ikut rebut-rebutan sesuatu yang namanya posisi politik yang keren, tidak tertarik pada apa yang namanya posisi-posisi politik pada tingkat nasional. Beliau bilang, saya ingin membantu ibu, memperkukuh, mengembangkan pikiran tentang PDI Perjuangan. Dan itu namanya, sekali lagi Bung, beliau menarik diri dari hal-hal yang gemerlap macam itu dan fokusnya itu kelihatan pada dunia pemikiran. 2 disertasi itu kalau dua disertasi, orang memiliki 2 disertasi, kalau bukan karena beliaunya menaruh perhatian mendalam pada dunia ilmu, ya tidak mungkin. Iya Bung, salam. Dan kita mulai. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ini masih tentang PDI Perjuangan. Hari ini kita memang berbicara tentang tokoh-tokoh. Ada 4 tokoh, nanti kita akan ketahui bersama-sama. Sesudah bicara Mbak Mega, Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekarang kita bicara tentang Bung Hasto Kristianto, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bung Hasto itu SMA-nya di De Brito, Bung. SMA De Brito, Jogja. Ya, beliau orang Jogja. De Brito itu memiliki tradisi intelektual. Yang keren. Kalau kita mau bilang itu satu deret di antara sekolah-sekolah berkualitas, saya kira De Brito memang pada deretan yang berkualitas itu. Kemudian sekolahnya di Gajah Mada, S1, insinyur Bung, kimia, jurusannya kimia. Lalu ya punya prestasi-prestasi. Beliau nulis 2 disertasi yang belum kita singgung di sini. Tapi intinya disertasi pertama itu tentang pemikiran geopolitik Bung Karno, begitulah kira-kira. Itu sudah terbit sebagai buku. Disertasi kedua itu dari UI Bung. Itu bukan kajian tentang Bung Karno lagi, melainkan kajian tentang makna kepemimpinan politik dan tradisi politik di partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disorot secara mendalam menjadi disertasi yang kedua Bung. Nah, ini kelihatannya menjadi perkara yang penting. Dan kalau hari ini beliau kita sorot dengan satu kamera khusus, itu karena bagi kita itu ada yang namanya tradisi intelektual. Bagi kita, khusus bagi saya sendiri yang berpikir betapa pentingnya makna tradisi intelektual. Bung, kalau kita dalam suatu masyarakat, dalam suatu bangsa, ya, untuk seluruh bangsa,
kita memiliki tradisi intelektual yang bagus. Itu lahirlah pemimpin-pemimpin yang memang bagus. Lahir pemimpin-pemimpin yang bagus. Ya kalau mau contoh ambillah macam Iran sekarang ini. Pimpinannya orang-orang yang bersifat asketik. Asketik, Bu. Asketik itu bahasa yang dikemukakan oleh Weber. Di Indonesia dikemukakan oleh sejarawan Sartono Kartodirjo, ahli sejarah. Beliau bicara tentang asketisme dalam birokrasi. Nah, itu yang penting, Bung. Kalau kita asketik itu ya hidup zuhud dalam bahasa Islam. Hidup zuhud itu hidup dalam kesederhanaan. Tidak mengejar apa yang gemerlap tentang duniawi, tidak mengejar apa yang gemerlap mengenai dunia materi, tidak pada itu, tapi pada cara mengembangkan diri. Bung, mengembangkan diri itu kita bisa merumuskannya sebagai titik start, itu namanya being. Being itu hadir. Kita hadir, kita ada. Kita ada sebagai manusia. Ya itu baru ada. Kalau orang baru pada tahap being, baru tahap hadir, itu belum begitu penting. Tapi kalau sesudah being, itu menjadi becoming. Becoming itu kalau kalangan intelektual sudah sampai pada pemikiran, keilmuan, pikiran-pikirannya teoritik, pikiran-pikirannya filosofis, dan mengembangkan gagasan, mengembangkan dunia ilmu setinggi-tingginya, itu menjadi becoming. Becoming itu kita hadir di dunia ini, memberi kontribusi. Kita punya sesuatu yang penting yang kita kontribusikan, kita abdikan, kita sumbangkan pada bangsa dan negara. Boleh juga pada kantor, boleh juga pada partai. Bung, kalau kita hidup di suatu partai dan kedapatan tokoh-tokoh macam itu, contoh Mas Hasto, pada tingkat being, kita saya pernah menanyakan pada Mas Hasto, apakah senang menjadi anggota DPR? Beliau bilang tidak. Tidak senang. Apakah senang menjadi pejabat yang tertinggi, mulai dari jabatan tertinggi, mulai jabatan nomor 2 tertinggi, sampai jabatan nomor 3 pada tingkatan menteri. Beliau tidak ingin mengarah ke situ. Saya tidak tahu, Bung. Saya tidak tahu apa sebabnya. Tapi kalau kita telusur pikiran-pikirannya sebagai seorang insinyur dan kemudian menaruh perhatian mendalam melalui suatu disertasi tentang pemikiran politik. Itu kurang lebih beliau itu miriplah dengan generasi Bung Karno tempo hari. Jangan lupa Bung Karno seorang insinyur, tapi Bung Karno studi tentang dunia politik sampai menjadi pemimpin besar di Republik, sampai menjadi pemimpin besar di tingkat bangsa-bangsa Asia Afrika. Seperti kita sudah bahas, beliau bicara tentang agama, paham, berdebat dengan Buya Natsir tentang Islam, perdebatan keren antara beliau dan
Buya Nasir. Nah, Mas Hasto memiliki suatu jenis, tidak sama persis, tapi memiliki suatu jenis tradisi intelektual macam itu. Yaitu mungkin itu dibawa dari keluarga, mungkin dibawa dari De Brito, sekolah yang tradisi intelektualnya keren tadi itu. Nah, sesudah menjadi insinyur, perhatiannya ke dunia ilmu pengetahuan tentang gagasan geopolitik Bung Karno yang ditulis menjadi disertasi. Dan sekali lagi beberapa tahun kemudian memikirkan PDI Perjuangan sebagai suatu pusat studi mengenai leadership-nya, mengenai politiknya. Ditulis dalam disertasi yang kedua di Universitas Indonesia. Beliau tidak suka pada jabatan-jabatan yang sifatnya, kita sudah sebut itu, level-level jabatan birokrasi. Itu mirip dengan apa yang diceritakan, apa yang dikemukakan oleh Profesor Sartono Kartodirjo. Itu namanya watak asketik dalam birokrasi. Asketik dalam birokrasi. Memiliki perhatian mendalam pada partai politik, memiliki pemikiran mendalam pada tokoh-tokoh yang berpikir dunia politik, tapi tidak ikut rebut-rebutan sesuatu yang namanya posisi politik yang keren, tidak tertarik pada apa yang namanya posisi-posisi politik pada tingkat nasional. Beliau bilang, saya ingin membantu ibu, memperkukuh, mengembangkan pikiran tentang PDI Perjuangan. Dan itu namanya, sekali lagi Bung, beliau menarik diri dari hal-hal yang gemerlap macam itu dan fokusnya itu kelihatan pada dunia pemikiran. Dua disertasi itu, kalau dua disertasi, orang memiliki dua disertasi, kalau bukan karena beliaunya menaruh perhatian mendalam pada dunia ilmu, ya tidak mungkin. Dan beliau apa? Sekarang ini dan katanya kelak nanti pada masa-masa yang sudah tidak aktif di partai, aktivitasnya lebih terbatas, beliau akan menjadi dosen. Sekarang ini sudah menjadi dosen di berbagai tempat, mengajarkan ilmu-ilmu semacam itu. Ya itu ilmu geopolitik. Ilmu yang namanya pemikiran-pemikiran Bung Karno. Itu cara memandang hidup, itu cara memandang politik, itu cara menyikapi politik. Bung, saya agak terpesona. Ada tradisi intelektual dari zaman lampau di tingkat SMA-nya mapan, tradisi intelektual itu berkembang, dipelihara sampai menjadi S1, insinyur, dipelihara, dipertahankan, dikembangkan, sampai menulis disertasi pertama, sampai menulis disertasi kedua. Ini memiliki kemampuan keilmuan, tapi tidak dipakai sebagai sarana memperoleh jabatan. Saya tidak tahu, saya belum mempelajarinya, apa yang ada dalam pikiran beliau tentang kekuasaan politik, tentang watak asketik, tentang moralitas, tentang pengembangan kepemimpinan dan tradisi intelektual. Saya belum
belum bisa memahami beliau mendalam, tapi inilah kulit-kulit luar dan sebagian pancaran dari tradisi intelektualnya. Itulah Bung Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, begitu Bung. Salam kita, salam dari TV Anak Bangsa. Oh, salam tuh Mas Hasto. Begitu. Terima kasih Bung, terima kasih.